Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 pertemuan 5. Menulis teks eksplanasi masih dengan saya Bu Sanggita. Menulis teks eksplanasi. Nah, dalam menulis teks eksplanasi itu ada pola-pola pengembangannya, ya. Ada dua. Nih, pola pengembangannya adalah secara kronologis dan kausalitas. Yang sudah saya sebutkan, saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kronologis itu adalah urutan waktu. Sedangkan kalau kausalitas itu adalah sebab akibat, ya. Nih. Susunlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan pola-pola pengembangan yang benar. Silakan buka buku paket 149. Sambil dibuka buku paketnya, ya. Buka halaman 149, kalian akan menemukan tabel ini. Yuk, di sini kalian diminta untuk menyusun. Yang pertama adalah apa? Akibatnya adanya, ini nggak mungkin adalah yang pertama, nggak mungkin. Adanya mesin potong, ini juga bukan. Mana ya? Yuk kita baca. Bangsa Indonesia sekarang ini sedang berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Oh, berarti gini awalnya yang ini ya. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kemajuan iptek tanpa kepedulian manusia tentu akan merusak lingkungan. Adanya mesin potong yang canggih, manusia dapat menebang hutan dengan seenaknya, ilegal. Akibatnya tanah menjadi gundul, kemudian erosi, akhirnya tanah longsor dan menimbulkan banyak korban. Bangsa Indonesia sekarang ini sedang berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Gitu ya. Oke, paham? Selanjutnya langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, langkah-langkahnya yang ini pertama, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya peristiwa dengan sejelas-jelasnya, secara rinci. Ya, ini arti teks eksplanasi. Polanya yaitu pengembangannya secara kronologis dan kausalitas atau. Nah, langkah-langkah penyusunannya, yang pertama menentukan topik, mau bahas apa, banjir, yang aktual. Aktual itu artinya sedang terjadi sekarang ini, ya, sedang hangat dibicarakan, itu aktual. Misalnya kalau sekarang ini apa, misalnya musim hujan, nah, atau misalnya corona, nah ini corona, bisa judul ya, topiknya apa, kemudian menyusun kerangka teksnya, mengembangkan topik utama. Nah, dijelaskan awalnya itu berarti berdasarkan struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian peristiwa, dan yang terakhir ulasan atau penyimpulan. Ikuti aja strukturnya ini, penjelasannya, artinya nanti kalian pasti akan urut dan sesuai, sistematis. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan bahan yang berupa fakta dari pendapat para ahli. Misalnya kalau kalian membahas corona, tentang misalnya ada tetangga yang sudah pernah positif, yang sudah sembuh, atau bertanya kepada
tenaga kesehatan terdekat, misalnya Pak D-nya, Bu D-nya, atau saudaranya bekerja sebagai tenaga kesehatan. Atau misalnya kalian cari di internet, buku, koran, nah itu termasuk sedang dalam rangka pengumpulan fakta. Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka tersebut. Nah, tuh disusun sesuai strukturnya. Urut dari identifikasi fenomena corona itu apa, proses kejadiannya gimana, pola kejadiannya mau kausal atau kronologis. Yang terakhir adalah ulasannya, kesimpulannya dari kamu. Maka dari itu kita jaga kesehatan atau kita jaga 3M itu. Nah, perhatikan dengan kaidah kebahasaannya. Setelah kamu tulis, kamu edit lagi, kalian baca apakah sudah koheren itu nyambung ya, seperti itu. Selanjutnya adalah tugas ya, buatlah teks eksplanasi dengan tema bencana alam. Nah, dengan tema bencana alam terserah, ada banyak ya. Kerjakan di selembar kertas folio, tulisan harus rapi dan jelas, diberi nama kelas dan tanggal, kemudian kalian foto, kirim japri ke saya segera. Selamat mengerjakan. Oke, untuk teks eksplanasinya tolong kalian harus sesuaikan dengan strukturnya. Identifikasi fenomenanya itu apa, artinya apa, banjir adalah apa, banjir merupakan apa. Kemudian struktur yang kedua, paragraf yang selanjutnya tentang rangkaian kejadiannya, menjelaskan tentang banjir itu ya, menjelaskan kejadiannya berawal dari seperti apa. Yang terakhir adalah ulasan, kalian sampaikan bagaimana solusinya misalnya ya. Kalian nanti membuat folionya, di kertas folio kalian tunjukkan di kurawal. Misalnya paragraf 1 ini adalah identifikasi fenomena di kurawal ya, di kurawal ini identifikasi fenomena. Kemudian yang bagian rangkaian peristiwa kalian kurawal juga dari paragraf berapa sampai berapa rangkaian peristiwa. Yang terakhir ulasan, kalian kurawal ulasan, ditunjukin bagian-bagiannya. Selamat mengerjakan. Sumber pembelajaran kali ini adalah buku paket dan internet. Saya tunggu tugasnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.